Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina walana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa'usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ashabil fudhala wa jawanibil kurama, ingkang sangat kula muliakan lan ingkang sangat kula agungaken para sepuh, para alim, para yai, para ibu nyai, para ustaz, ustadzah bil khusus dumateng pengasuh pondok pesantren Iklimah Al-Islamiyah, Akhinal Karim, Ibnul Karim, Kiai Haji Asmu'i beserta keluarga besar pondok pesantren, para wali santri, wabil khusus pada tamu undangan Yai Sepuh derek siada doa Al-Mukarram Syekhina Kiai Haji Amin, Kiai Haji Mahmudin kang kula hormati, Kiai Haji Maksus ngapunten Kiai, pimpinan acara sekaligus pengasuh pondok pesantren, jazakallah khairan katsira, para pejabat pemerintah, sipil, TNI, Polri, alhamdulillah bisa hadir. Suasana haru, tegang, senang, bersyukur kepada Allah. Ngapunten kula niki mangke ngangge bahasa campur. Karena napa? Karena wonten ingkang memperlihatkan ningalaken dhateng kula niki teragendakan acara niki sampun dilebetaken dhateng medsos tahun kemarin. Jadi kula kaget. Ikan Juki anak acara ning Iklimah kali ya, semua kaget kula wonten ning YouTube, padahal kula niku sanes YouTuber. Maos qiraatul kutubiyah mboten qiraatul YouTubiyah. Kang baca tiap hari baca kitab. Makanya dalam hal ini kami mencoba untuk berbahasa Indonesia. Ngapunten sanes kula mboten sopan, mboten adab, tapi ada banyak permintaan supaya orang lain mengerti katanya, supaya dimengerti Kang Suki katanya. Ngapunten. Kami hanya perlu menyampaikan dua pokok bahasan, dua pokok obrolan. Di luar dua pokok ini, pertama kami bersyukur karena ulumil islamiyah, ulumil syar'iyah, ulumil diniyah ingkang digali kalian Hadratul Muhtaram Kiai Haji Asmu'i beserta para asatidz, para kiai datang pondok pesantren niki saged tersalurkan, bisa disalurkan dari guru-guru beliau di pondok pesantren Babakan Ciwaringin yang tadi sudah disebutkan ada 30, ditambah dari pondok yang lain seperti Pondok Lasem dan pondok-pondok yang lain, niki saged ditanamkan, dimanfaatkan, saged disaluraken, sehingga saluran ini insya Allah saluran ingkang manfaat, maslahah dunyan wa ukhron, amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ilmu beliau ini, gurunya semuanya bersanad.
ada sandarannya ya, ada sambungannya. Min Pemalang ilal Madinatil Munawwarah. Dari sini sampai Baginda Nabi itu ada hubungannya, tidak terputus. Insya Allah. Makanya kami berharap, kami ziyadah doa sekaligus kami percaya, kami optimis insya Allah anak-anak kita ini yang putri yang putra insya Allah menjadi waladun soleh yad'ulah ilman nafi'an wa qalban khasyi'an wa lisanan zakiran wa waladan solehan, amin ya robbal alamin insyaallah. Yang kedua, tahun kemarin anak-anak santri datang ke Pondok Pesantren Babakan menginap. Saya tidak begitu kaget, biasa karena sudah istiqomah setiap tahun pada beliau, pada Kiai Ahmad Nuri, juga pada kiai-kiai yang lain di Babakan soan termasuk belajar walaupun 3 kali pertemuan ilmu falak, ilmu astronomi yang menjadikan kaget kami. Jadi setiap kami terutama kepada pembimbing ya, pada ustadznya, nih anak-anak tahun depan bikin kalender, tapi kalendernya kalender yang belum kalender 2014 itu sudah jadi, sudah saya tanda tangani, alhamdulillah. Kalender tahun 2039 misalnya, kalender tahun 3000 anak-anak insya Allah sudah bisa Pak, tapi tidak menggunakan aplikasi. Kertas mboten aplikasi. Mboten kertas mboten napa-napa sebab dudu rukun Islam. Niki anak-anak muda ngerti nih. Sekarang belajar itu cukup pakai Google, pakai YouTube, pakai aplikasi. Kalender buka aplikasi gerhana tahun 2300. Pencet man pun wonten. Lareh niki mboten. Dihitung per satu. Nah, cuman belum selesai, baru 3 hari. Kalau falak itu belajar ilmu astronomi, makin belajar Kang Asmi makin bodoh. Makanya saya ngomong pada anak-anak, jenengan ini sampun tamat tapi naik belajar falak tambah bodoh. Karena apa? Karena Masya Allah ya, falak niku satu ilmu yang beda kalian ilmu sanes. Contoh, tapi bisa masuk akal. Contoh, 6 ditambah 2, ibu sepakat isinya berapa? 8. 6 ditambah 2 8. Tapi kalau falak 6 ditambah 2 sama dengan 1. Kang bener nih. Apa ibu-ibu apa anak-anak, itu kan semuanya benar, tergantung kacamatanya, tergantung pikirannya, tergantung akalnya. Kalau 6 ditambah 7, 6 ditambah 2 sama dengan 8 itu biasa. Kalau 6 ditambah 2 sama dengan 1 itu luar biasa. Loh, kaget kan? 1 ditambah 1, saya bicara pada anak-anak, bisa menjadi 14 Bu. Jangan kaget. 1 tambah 1 14, itu ilmu. Kenapa 6 ditambah 2 sama dengan 1? Karena hari itu cuma ada 7. Jadi kalau hari yang ke-6, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, ditambah 2, Sabtu, Ahad, Ahad siji maning. Itu makanya tambah bingung ya. Maka jadi kula aja sombong, ente bagian S3 profesor kalau belajar falak tambah bodoh. Itu. Makanya anak kan saya mengharap kalau belajar yang sulit supaya senang. Ya, jadi jangan terlalu pusing lah. 1 tambah 1 bisa 14. Percaya mboten jenengan? Percaya mboten? Percaya bae bari gelis ya.
Percaya saja ya. Kalau nggak percaya saya buktikan. 1 tambah 1 bisa 14. Contoh. Jenengan panjenengan niku tumbas entok, ngertos entok nggih? Tumbas ayam sawung, beli ayam 1. Yang 1 di pasar Pemalang, yang jantan. Kemudian yang betina di Cirebon. Itu 1 tambah 1, dikawinkan. Punya anak 12, ibu bapaknya 2, 14. Makanya jangan kaget ya. Itu falak, ilmunya Allah itu. Makanya kata Kiai Ahmad Nuri, nggak ada orang pinter itu. Yang pinter itu, yang alim itu, yang mengetahui Allah. Gitu. Makanya perlu kita tawadhu ya, seperti padi, makin berisi makin dengkluk gitu ya. Sama dengan bambu pring, tambah dur dengkluk. Bakal tambah dur teli nengak bae pangapunten. Biasa pring apa? Dari wong Pemalang. Pring pugak. Pring pugak ini kagok ya, ngangge ngecor kagok. Ya, ngangge pikulan lara. Ditandur beli dadi. Niku pugak kagok niku ya. Aten. Jadi orang yang punya ilmu cirinya itu tambah naik, tambah ke atas, tambah tawadhu. Aten Ibu. Nah, oleh karena itu maka tadi kesimpulannya Rasulullah mawon nggih, Rasulullah saja masih ngengken sahabatnya, santrinya untuk membaca. Silahkan dibaca. Itu yang disebut namanya ijazah bil qiraah. Kalau dalam kitab Manhaj Dzawin Nadhar. Jadi ijazah tapi gurunya yang membaca, kemudian muridnya yang membaca, santri yang membaca, gurunya yang mendengarkan. Ada sisinya begitu. Ning pesantren arane sorogan. Jadi sahabat tadi dimulai belajar sorogan. Ada sorogan di sini, sorogan tuh. Awas sorogan bukan pasar, kalau sorogan pasar di sini duit. Bolak-balik duit. Ini sorogan kitab. Sehingga adik-adik kita ini yang jumlahnya pinten Kang Semai Kang? Kang tamat nih pinten? 19. Niki pun dipun isyaroi, sudah diisyarahkan oleh Allah pada surah At-Taubah, surah yang ke-9 kalau tidak salah, ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Barangkali saja janganlah golongan yang besar, janganlah kaum yang besar, janganlah umat yang banyak ini pergi perang semua, menjadi bapak TNI semua. Di sini dengan polisi ya. Tunggu dari TNI polisi kabeh. Engko Kang Tahlil siapa? Kang Gotong Mahit siapa? Kang Adan siapa? TNI Polri adalah pejuang. Dulu waktu Rasulullah membuka pendaftaran TNI dan Polri, sahabat semuanya ngacung. Semuanya angkat tangan. Ya Rasulullah, daftar. Ini anak saya, daftar. Ada yang belum balik tapi bongsor, daftar. Ditanya oleh Rasul, kamu balik belum? Belum. Tetap daftar, nanti syaratnya balik. Oh, daftar TNI Polri semua. Maka turun ayat ini. Minhum ta'ifah, di antara firqah, jama'atun katsiroh, jamaah yang banyak itu ada ta'ifah yang 19 ini. Supaya apa? Liyatafaqahu fiddin. Supaya memahami, mengerti ilmu agama. Makanya ada bagian masing-masing. Kalau nangkep maling, kalau ngadili maling, kalau BAP cari teroris, serahkan pada Pak Polisi. Masa ke ismu ikon ngubek-ngubek maling, nganggo sarung makanya masa kena? Tentu polisi, walaupun nggak pakai sarung tapi ada senjata. Itu
Ada musuh yang dari luar, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan sekarang. Cukup ngebom Indonesia tidak pakai senjata, tapi dari luar. Cukup dipencet meledak Indonesia. Bagian siapa? TNI. Nah ini membobol data-data negara, rahasia negara. Dulu harus maling, harus kirim intelijen, sekarang tidak. Cukup pakai medsos, pakai HP, dibobol bisa. Itu tugasnya TNI. Ini kan ada bagian masing-masing. Tapi TNI dan Polri tolong jangan pernah doa tahlil. Di stop beli burung. Bagiannya Ki Amin. Ada bagiannya ya Pak Polisi maaf. Tapi kalau untuk angkat senjata, untuk pertahanan beliau, untuk keamanan beliau, itu ada bagian. Maka dari 19 ini disebut dalam Al-Quran namanya Ta'ifah. Ta'ifatun ay jama'atun qalilah. Makanya punten, kalau sudah aliyah jangan mengharap banyak. 2000 lulusan aliyah beda dengan S1, S2. Insya Allah 5 truk beli kemot. Tapi kalau orang cari begini susah. Kenapa? Karena isyarah Allah itu Ta'ifah. Imam Robli mengatakan Ta'ifah ay jama'atun qalilah, golongan sedikit. Tapi targetnya liyatafaqquhu fiddin, supaya memahami al-fiqhu bimaknal fahmi. Fikih maknanya apa? Mengerti, sampai ngerti. Bahkan dulu ngerti aja balik, walaupun rambutnya sebokong. Kok dikit aja kemek balik. Harus sampai ngerti, sampai paham. Maaf. Kang Wadon kok ngomong kawinnya pribe kok. Tenang Bu, tenang. Enggak apa-apa, maksudnya ngaji itu terus ya. Ngaji terus, baik ngaji terus baik punten ya. Terus sampai meninggal dunia, sampai lahat. Nah, kalau ngaji sampai lahat itu kata Kiai Yahya dulu waktu saya di MHS, Madrasah Ilmu Salafiyah. Kalau ngaji di pondok pesantren namanya nyantri. Kalau ngaji di perguruan tinggi, universitas itu namanya kuliah. Kalau ngaji ibu-ibu di musola majelis taklim, kalau di Cirebon, di Jawa Barat namanya ngaji kuping. Soalnya modalnya kuping, bagian mata merem gak? Hari kuping bolong. Orang nggak bawa pulpen maning kan nggak apa-apa kan, nggak bawa kitab, yang penting ngaji kuping, makanya ngaji kuping. Dimodernkan menjadi ngaji modern, ngaji rutin lagi. Ngaji kuping. Lah itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati. Nah, kalau ngaji khusus ya. Kalau ngaji dengan kiai-kiai yang khos, dengan ulama thariqah, dengan para wali Allah, dalam bahasa Jawa namanya ngaji rasa. Ngaji nopo? Ngaji rasa. Ini cerita sedikit. Raden Syahid ketika menjadi santrinya Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim diperintahkan untuk mengaji pada Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Nek cara kula ngeten. Gus, Raden Syahid jenengan sempurnakan ilmu tauhid, ilmu tasawufnya pada Sunan Gunung Jati. Berangkat beliau. Waktu itu jalan kaki. Nah, tiba-tiba pintu rumah beliau tertutup. Assalamualaikum. Belum ada jawaban, pintu sudah buka. Buka sendiri. Beliau masuk. Duduk dengan baik, dengan sopan tertunduk, lama. Panjenengan Syekh Syarif Hidayatullah niku gak keluar lama. Tapi anehnya di meja itu datang sendiri. Air minum datang sendiri. Terus apalagi makanan-makanan kecil, snack, jaburan, teka dewek gitu. Udah dikempong.
Sing Tuban mlaku bae tekan ing Cirebon ditemuni ning pinggire wis ana ning arepe wis ana jaburan kabeh. Insyaallah pada karo santri iklima. Wis pe halal ngambil dari fikih. Lima ulima ridho'uhu. Iki dalil fikih nganggo ngenakaken, nyolong tapi beli jelas. Wis padha karo ridho. Insyaallah Gusti Allah ridho, masa ora ridho. Oh. Akhirnya beliau ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara, ada hatib, suara tanpa rupa. Sekarang HP. Kalau dulu kan setan, sekarang HP. Setan sudah masuk HP, makanya ada www itu www.com itu kalau ada HP. Mancing mono kabeh. Bocah kerasupan beli lemangan, beli gelemangan. Mungkin kan karena keserupan, saya kanjingan HP ya. Tuh. Nah, kita kembali. Jadi makan. Bismillah. Ada suara tanpa rupa. Raden Syahid. Durung sempurna ilmumu. Apa sebabnya? Adab nggak dipakai. Belum ada tuan rumah, monggo mlebet, sampean pun mancing pun dodok. Durung monggo sampean pun icipi. Apakah salah dan saya? Tidak salah, tidak apa. Tapi secara akhlak beliau ditegur. Loh, beda karo kula ya, bengennya ning babakan ya. Pak Kiai beli teka-teka ke suguhan dan jingakan ning kantong. Bro, apa muni ngalap berkah? Mu berkah jelas beli kan. Tapi insyaallah Kiai ridho, insyaallah lah. Enggak ada Kiai yang enggak ridho. Sampai-sampai Kiai Haji Muhammad Amin pendiri Pondok Pesantren Kidul mengatakan, itu ya mengatakan nih kepada ramanya, ayahandanya Habib Muhammad bin Yahya bin Syekh bin Yahya Jagasatru dan Habib Saleh Asagaf, mondok di Pondok Utara, datang ke selatan. Kabeh iki kang ana babakan kidul. Apa bae kang ana babakan kidul? Wiwitane, tandurane, uwoe, ayame, entoge, apa bae kabeh halal. Loh, bulane mangke Kang Asmui nek jenengan teng babakan, anak jenengan niku mendet ayame kula niku halal. Tapi aja kakek. Entok kok. Niku pengene mengkoten ya. Sampai begitu. Ini ya. Luar biasa kan. Itu namanya akhlak, adab. Enggak ada adanya ini pondok begini ini. Kula niku Jawa Timur pangapunten no. Nek wonten ada ayam ya, ada itik. Lewat di depan musola, di keramik itu, di tehel itu pasti akan dihardik. Akan diusir, akan dilempar. Kenapa? Karena punya orang lain. Tapi kalau ento ge kiai ning masjid meneng be malah dipakani. Jawa Barat dicolong. Ngalap barokah. Jangan niru ini. Ini adab, saya kaget ini Jawa Timur. Entok ke kiai. Entok punten, entok. Ya Allah, entok. Apa hubungannya entok dengan kiai? Ini saking hormatnya. Tidak ada pendidikan yang demikian. Insya Allah hanya ada di pondok-pondok pesantren yang seperti ini. Artinya bukan saja menghormati kerangka manusia, bukan saja menghormati keguruannya, kesehannya, tetapi menghormati juga apa yang berkaitan dengan guru, termasuk makhluknya Allah, binatang. Luar biasa, termasuk binatang. Oleh karena itu ngapunten, kula pernah, kula mboten cerita siapa orangnya ya, karena 3 orang itu semuanya sudah menjadi pengasuh pondok pesantren besar. Ngapunten, guru kula ngomong, Marzuki, kok nek sampean pengen rujak-rujakan pun peleme kula niku halal. Jam 3 malam itu, jam 3 malam habis ngaji, mulai biasanya jam 12, selesai jam 2, jam 3 istirahat. Wetenge kempong, warung pada tutup, bangen ngelibet, nganggo kayu, udan jagate. Wis, ayo ngemet pelem bae. Bahasa aja nyolong ngemet, bener gak halal. Jam 3 malam Pak, punggulu-pungguluan.
Kula paling dhuwur sebab badannya cilik waktu kun masih kurus. Yang di tengah, yang di bawah. Tuh. Diambil kiai metu, ngarani maling. Oh, kresok-kresok betul kiai. Yang dua ini lari, saya di atas gandul. Ini maling yang terhormat. Kalau ada polisi dibawa ke kantor polisi ini. Candak loh, nggak dicandak kiai. Tapi kiai itu ngerti. Alhamdulillah, Hirobil alamin. Ora dikongkon menggawe dewek. Saya kesinggung ya. Di atas mau jatuh gimana? Saya mengkel. Dua orang ini kenapa melarikan diri ya? Subhanallah, dua-duanya itu yang satu punya pondok pesantren Jawa Tengah. Sudah ribuan santrinya. Bekas maling. Maaf bukan maling. Maaf bukan maling ya. Sebab pula pelaku ya. Saking ikhlasnya kiai loh. Silakan. Sampai gitu. Silakan. Ya, ada santri saya di sini, satu orang dari Kesesi. Ayamnya di kebun ya, kebun. Sok nyolong ayam beli. Silakan. Ning dhuwur ayamnya diendakan wis pirang-pirang kon mabur wis mau kang kena sero kang beli kena bonggan. Itu karena apa? Karena saking ikhlasnya. Jadi santri ini bukan dianggap santri tapi dianggap anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Tapi ya beradab. Harus beradab. Ini kelebihannya, tidak ada di yang lain, tidak ada. Makanya sedikit, nggak banyak. Itu ya. Liyatafaqahu fiddin, liyatafahamu fiddin. Sampai ngerti, bahkan dulu ngerti aja balik. Sampai ngerti. Ya. Sampai ngerti, kalau ngerti betul-betul paham ngerti nanti tidak menyalahkan orang lain. Contoh, kula ditakoni ning Kiai Muntab, Marzuki wong bakal ngadeg salat, kalau ngadeg salat itu kira-kira jarak kaki dengan kaki itu berapa meter, berapa senti. Dan tumbak ada itu ya. Qadru rumhin, waktu duha itu setumbak. Tumbak itu berapa meter? Sebab anak tumbak ke khotib, anak tumbak ke wong luru bedul, anak tumbak ke sandiwara, itu tumbaknya itu harus dicari. Itu kamu jangan dulu selesai belajarnya nanti ulati. Ketemu, alhamdulillah. Oh, kalau sholat orang itu bahasa Jawanya mentang, kakinya dilebarkan. Itu biqadri shibrin, kira-kira 1 kilan, 1 jengkal ya, kira-kira 20 sentian lah tuh. Lah karena tidak ngaji tidak paham maka kalau sholat itu menangnya pak amba-amba batu diceret, tidak menghargai orang lain. Kalau yang tidak mentang itu namanya kurang syar'i, kurang hijri, kurang islami. Itu yang saya ngenes itu. Kenapa? Karena tidak liyatafaqahu fiddin, tidak memahami agama secara utuh. Oh, cuman sebene ya. Lah kalau segini, apa sebabnya? Supaya setannya aja ning selapan ning celah. Lah setannya kan pinter mancingnya mene setannya. Setannya sing guri, oh ciluk bae. Itu memahami agama itu utuh. Makanya apa polisi? Pak TNI, kalau anak-anak ini kelihatan sangar loh. Tapi saya yakin, hakul yakin, insya Allah tidak akan jadi teroris. Kalau dibedah dadanya, di sini NKRI harga mati. Insya Allah. Mangga. Silakan diuji NKRI itu. Ya. Ini karena apa? Kan dibelajari agama secara utuh. Utuh, betul-betul utuh. Penghormati itu gimana? Lah kalau kita namanya birrul walidain kan yang melahirkan. Ibu, bapak, wahukah? Melahirkan kita. Tapi kalau di pesantren tidak. Orang tua itu ada 3. Ada orang tua yang melahirkan kita, namanya abun wa ummun, bapak dan ibu. Abi dan umi. Mama dan papa. Itu harus kita hormati. Yang kedua, ada orang tua
yang memberikan putrinya, anak istrinya untuk dikawini. Wis masya Allah, ngopenane pegel, gawe pegel, didike pegel, kon dikawinaken karo wong sejen. Itu namanya mertua. Mertua harus dihormati. Makanya tidak ada bekas mertua, sebab bukan kaleng bodol, bukan rongsok. Maka dalam hukum fikih, mantan mertua itu salamannya tidak batal sampai kiamat. Ada seorang laki-laki yang mengawini istri, istrinya sudah firaq, cerai, kawin dengan orang lain. Mertuanya, mertua perempuannya itu salaman dengan mantan menantunya yang laki-laki, tidak batal sampai akhirat, sampai kiamat, tidak batal. Karena apa? Karena harus dihormati. Makanya nggak pernah di pesantren bilang, wah, iku bekas mertua, awas ini bukan rongsok. Nggak ada rongsok, mertua rongsok, harus dihargai. Yang ketiga, orang tua yang memberikan ilmu, memberikan adab, memberikan ruh ilmiah kepada kita, itu guru-guru kita. Bisa dari PAUD, dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA, SMK, bisa dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Ma'had Ali, bisa perguruan tinggi, bisa orang tua, siapa saja. Makanya di kesesi ada wali. Ada yang nanya, Kang Juki, babakannya di mana? Wali saparane kah? Kang di Hauli, wali Gendon. Babakannya itu di Babakan Kidul. Yang Kiai Asmu'i itu ngaji itu. Kiainya namanya Kiai Madamin. Ngajinya tidak seperti ngaji biasa, ngaji ada kitab, ada madrasah, enggak Kiai Madamin. Ngaji Al-Quran dengan Safinah. Al-Quran dengan Safinah. Tapi di kongkon selulup ning banyu panas. Banyu panas kongkon manjing selup toli hilang. Jebol terus jadi wali. Lah kita kongkon manjing mono selup geslang. Bukan Siti Masito. Kalau Siti Masito masuk surga ya. Ya itu. Itu harus kita hormati. Jangan pernah walaupun guru PAUD. Walaupun guru mengajarkan satu ilmu, kata Sayyidina Ali kan akan saya bayar dengan 1000 dirham. Ada orang mengajari saya satu huruf akan saya bayar 1000 dirham. Dengan kepingan-kepingan emas itu. Itu Sayyidina Ali sangat menghargai ilmu. Itu ya. Makanya nanti anak-anak ini kalau sudah sampai di sini ada yang meneruskan, ada pondok pesantren yang lain, ada yang menghafal Quran, mungkin ada yang terus sampai perguruan tinggi, sampai di luar negeri. Saya kaget, ya saya kaget. Di Uniswa Gati di Cirebon itu saya diundang. Ada gelar diberikan pada seorang ya namanya Muhammad Fakih, itu gelar profesor. Saya diundang untuk memberikan sambutan. Rektor mengatakan, Profesor Fakih ini adalah muridnya santrinya Kang Juki. Jadi rektor dosen salaman diambung diwolak-walik kayak gonjing. Kayak ceritakan gonjing dibalak-balik. Oh hebat pisan gitu. Muridnya profesor, apa mending guru ya? Padahal belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Tapi itu penghargaannya. Makanya saya kaget. Loh profesor, kula be ngapunten. S1 nggak punya, S2 nggak punya, S3, apalagi sampai gelar profesor, nggak punya. Tapi itu bentuk penghargaan dari pesantren. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak tolong adik-adik nanti kalau sudah punya anak saya pesantrenkan lagi. Kalau ingin sekolah, sekolahin di pesantren. Kalau ingin ngaji, ngajiin di pesantren. Sampai ke SMUI tahu sendiri, sampai dibuka. Nih, kapan anak santri saya punya uang? Kapan anak santri tahu saya punya beras, tidak punya beras? Artinya sama dengan anak-anak. Tapi yang saya sedih, bapak ibu-ibu, saya sedih. Kemarin saya tunjukkan tahun kemarin. Ada pondok pesantren yang maaf ya, memanfaatkan santrinya, bahkan naudzubillah, sampai santrinya dijadikan perbudakan. Santrinya sampai diperkosa. Naudzubillah min dzalik. Maaf ini maaf. Karena apa? Karena kita salah pilih. Oleh karena itu kalau mau ke pesantren tanya kepada ahli pesantren. Jangan tanya kepada medsos, bisa benar bisa salah.
Saya sendiri pernah dengan Kang Sam 3 kali. Pakai apa? Pakai Google Map. Disasarakan Kang Smui. Ya, belok kanan 100 meter ada pertigaan, belok kiri terus. Akhirnya tekan ngarepe anak kali. Terus dari kuliah goblok jebur. Ya. Itu ya. Itu 3 kali yang kemarin pengajian. Itu masuknya karena apa? Karena tuan rumahnya saya bilang udah nggak usah jemput, Sherlock aja. Di Sherlock kebetulan Sherlocknya itu di dalam toilet. Makanya mobil saya nggak bisa masuk, kecil mobilnya. Anjuki pri bikin tambah sesek embu, pri bikin kia. Wah dia bilang iya bener Sherlocknya sih. Akhirnya tanya kepada sohibul bednya itu, kepada panitia penyelenggaranya. Ente lu waktu Sherlock ini di jero WC, pahingan mobilnya pengen mancing WC. Makanya hidayah itu, petunjuk itu, ilmu itu kan harus ada sandarannya. Kalau nggak ada sandaran seperti itu, awang-awang ya, nggak napak. Nah setelah di pondok pesantren, setelah betul-betul paham, insya Allah akan menghargai, semuanya akan dihargai, ya akan dihargai. Jangan lagi manusia, hewan pun akan dihargai, jin pun akan dihargai. Saya pernah bikin madrasah, menantunya kiai ngongkon kepada saya, Marzuki ayo karo kita. Jadi pojok-pojok yang akan dibangun madrasah pondok itu dipatok. Tadi dikasih jimat apa yang tahu Kiai Smui, dimasukkan ring bumbung, patokku tok 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 tok. Malamnya ngamuk itu, santri kesurupan, ngamuk, penghuni yang ngamuk. Ya, tukang-tukangnya diancam, gue ribut. Pagi-pagi saya dipanggil Pak Kiai. Lagi asar apa? Kongkon matok. Matok apa? Ngusir jin. Pantes pada aja mengkonon, aja ngusir, kasar bahasanya. Sekarang ada di TV, di medsos memburu hantu, subhanallah. Memburu hantu. Hantu nggak usah diburu, ada sendiri di badan kita sendiri. Ada. Mana contohnya? Anak kecil itu kalau nangisnya ciluk, bah itu kan jadi hantu bapak ya romboke. Itu ya, itu sombong itu. Ya. Salah kamu itu pada kesurupan pada apa? Akhirnya kata Kiai, diulang lagi, jangan gitu. Hidup berdampingan bersamaan. Ini mau dijadikan tempat ilmunya Allah. Mau dijadikan hamba-hamba Allah yang baik mau ada di sini. Uripe bareng-bareng. Aman alhamdulillah. Akhirnya apa? Akhirnya tukang beca. Dari rel kereta api itu ada seorang perempuan yang naik. Dicegat di jalan. Naik beca tapi tukang beca arahnya Pak Supardi abot. Di pondok kami loh. Abot. Tekaning kuburan kira 3 kilo, yang perempuan itu melencat, congglot, kedebok. Akhirnya si Supardi tukang beca kelenger belang. Jine Melayu kena kelenger, duitnya ora oli. Laporan pada Kiai, alhamdulillah itu jinnya sudah lari sendiri, tapi yang tidak baik. Kalau jin yang Islam pada ngaji, jadi nggak ada pengusiran itu. Nah, sekarang main usir, main gusur ya, seperti itu. Nggak ada di pondok pesantren. Adabnya betul-betul diterapkan. Adabnya betul diterapkan. Sampai di kitab taklim, insya Allah di sini nggak dilakukan oleh santri ya. Tempat duduknya guru, jangan lagi kiai, tempat duduknya. Di taklim itu adabnya jangan diduduki. Lah kita bagian nih SMP, bagian nih pangapunten sekolah formal. Gurunya nggak ada, niru jadi guru. Saudara-saudara siapa yang berani dengan saya silakan. Persis kayak guru sampai dijoget-joget, dibully, guru teka Melayu kabeh meneng. Seperti itu. Saya tidak menyalahkan mereka karena mereka tidak diajarkan adab yang halus. Saya tidak menyalahkan mereka dan saya tidak menyalahkan gurunya karena tidak ada kurikulum yang mengajarkan begitu. Di pesantren ada di pesantren. Kertas Al-Quran. Sekarang ya, ada anak santri yang mondok pesantren di pondok salaf seperti ini, tahfidz anak perempuan.
Orang tuanya dengan anak perempuan dibawa ke rumah saya. Kang Juki, anak saya tuh dulu kalau menghafalkan Al-Quran itu kalau lagi menstruasi, lagi haid, itu anak perempuan saya itu tidak baca Al-Quran tapi dalam hati saja. Iya betul, baik, itu adabnya memang begitu. Tapi pondok yang baru enggak, mau haid, mau nipas, mau wudhu enggak, ambil pokoknya mandar kertas isinya, enggak apa-apa kertas. Oh, itu katanya ada madhabnya. Silakan, Anda punya madhab sendiri, tapi madhab itu juga harus beradab, harus ada adabnya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab. Adil saja tidak beradab, tidak sempurna menjadi manusia. Adab saja tidak adil, tidak sempurna juga. Demi beradab, maka punten ya adik-adik yang 5 nggak usah dikasih makan. Ini yang besar aja, sebab saya adabnya menghormati. Yang kecilnya protes karena tidak adil. Nah itu ya, yang adil dan beradab di Pancasila itu. Waliyundiru kaumahum, dan nanti kalau sudah di rumah liyundiru kaumahum, meden-medeni. Tadi bakal ngomong dari wong medi. Dari wong medi kan meden-medeni ya. Inzar. Makanya Rasulullah itu basyiru wa nadhira. Ya, bisa menjadi penghibur, penyemangat, ya motivator, juga bisa menjadi menakuti. Menakuti nanti. Ini nggak boleh, ini boleh, ini yang harus dekati ini. Tapi jangan terlalu apa ya? Menakut-nakuti yang luar biasa dengan pendekatan. La'allahum yahzarun, pastilah mereka nanti akan jaga diri, akan antisipasi. Ini dari sini ya. Dari sini ya. Tuh, jadi dibagi-bagi nanti. Jadi cukup penjenengan niku mangke kalau sudah di rumah meden-medeni wong. Meden-medeni ya, meden-medeni tapi dalam bidang hukum. Takut hukum, jangan melanggar hukum. Yang terakhir, ada ilmu yang nggak pernah diturunkan Allah tapi kemudian diturunkan oleh Allah. Singkatnya gini, ada namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri, orang Basrah. Beliau hidup pada kurun yang kedua, kurun tsani minal hijrah. Kurun yang kedua berarti tahun 200 sampai 300. Tahun 0 sampai 100 itu kurunnya Nabi sahabat. Dari 100 sampai 200 tabi'in. Ya, sampai 200 sampai 300 tabi'in. Nah, ini kurunnya hidupnya pada masa yang ketiga sudah Rasul. Imam Khalil punya santri namanya Imam Sibawai. Imam Sibawai itu luar biasa. Kiai Muntab waktu mengajarkan saya Alfiyah itu mengatakan Imam Sibawai itu salah satu imam yang berani memprotes malaikat mungkar dan nakir. Coba mungkar nakir wani diprotes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab, Sibawai. Marrobuka, nanti dulu, jangan menjawab. Ariman ku kalimah apa? Ayo malaikat, man kalimah apa? Jare mungkar yang ngomong kiri je pribe. Kita beli pernah pesantren, Gus Solo cuma nyampaikan marrobuka. Mana kalimah apa? Ayo sok, dalang. Pribe ya, diterusakan beli dia bukan persoalan di durung pragat. Itu salah satu kata Kiai Muntab. Apa kelebihannya? Kelebihannya punya ilmu alat, punya alfiyah. Tapi sambil jangan coba-coba. Kalau malaikat mungkar kemudian menanyakan man robuka, sampai jawab man kalimah apa? Wow, lagu lawas. Wis perlu pengen Imam Sibawai. Ente kan dari Imam Sibawai ya. Imam Khalid, Imam Ahmad beda kan. Imam Sibawai kelebihannya, karomahnya itu sampai itu. Sampai dibawa ke alam kubur. Wallah alam. Namanya Kiai Muntab yang cerita. Ditanya, itu belum yang lain-lain. Man itu kan banyak. Ada man mausula, ada syartiyah, istifhamiyah, ada banyak kan. Ada man zaidah, ada man Cerbon, man Singdiman. Ada man Pemalang, banyak man itu. Makanya yang mengajarkan demokrasi itu adalah salah satunya Pondok Pesantren Iklimah. Demokrasi, bapaknya demokrasi. Tepuk tangan dulu. Aja menang bari semangat. Demokrasi, Pak. Demokrasi.
Makanya lambangnya sorban. Lambangnya sorban sampean. Bukan tekan, bukan tasbih, bakal tasbih nggak wiridan bae. Bakal tekan nggak gelis dari wong tua. Ini sorban, ini sorbannya. Sorban itu pakaian malaikat. Ridaul malaikah. Sorban di dalam hadis Jamu Sohir kalau nggak salah ya. Itu ada. Itu sorban ini pakaian malaikat. Artinya berhati malaikat. Berhati malaikat. Kesatria, tanggung jawab terhadap orang tua. Itu ya. Jadi kalau sudah pulang nanti sekali lagi beritahukan ilmu-ilmu yang hasil dari sini. Lah Imam Sibawi ngaji pada Imam Khalil dulu kalau orang ngaji itu tidak ada batasan. Jadi kalau enggak disuruh pulang sama kiainya, oleh kiainya, itu para santri tidak mau pulang. Saya dulu pernah gitu. Pak, boyongnya kapan Pak? Ya sewarge baik. Ya sewarge kapan? Ya mbuh. Habib Muhammad, Haibmu nanya, ngomong pada saya, Juk, kamu jangan pulang kalau gurunya sudah meninggal. Lalu beli mati-mati, beli kawin-kawin. Lah priber yang ke? Jadi orang Dermayu, jangan kamu pulang. Kalau gurunya belum meninggal jangan pulang. Kaget saya. Saya pengennya 1 tahun lagi terus kawin ke rumah. Enggak boleh pulang. Jadi dalam hati kapan guru mati ya. Ini kan enggak baik ya. Sebelum mati-mati. Guru umurnya dakwah, tapi betul setelah setahun wafat gurunya. Bukan karena doa saya loh, maaf ya. Mau bisa kenang pasal ya. KUHP bisa. Kriminal kan mendoakan orang tidak baik, enggak boleh kan. Enggak mau pulang Imam Sibawi. Setelah cukup, Imam Khalil mengatakan, Sibawi sini. Antum ente ini, kamu ini sudah cukup ilmunya. Pulang kamu. Silahkan. Tuh. Sudah dapat rekomendasi. Oleh karena itu ada tadi ya, ada amanat dari GSMUI 2 tahun lagi kan di sini kalau bisa khidmah dulu 2 tahun. Ada ditawarkan juga adik-adik yang mau meneruskan ilmu falak silahkan. Di Indonesia pesantren yang ada Ma'an Ali ilmu astronomi dan falak ada 2 di Kudus dan di Babakan. Silahkan nanti sih. Silahkan nanti belajar berbagai macam yang tadi GSMUI kok. Ono godong, rigel, awas toli dicoba godong gedang beli rigel. Godong gedang ada suwe ya. Itu ada nanti ada aturannya. Pulang kamu. Pulang. Tiba-tiba beliau pulang, santrinya mau Khalil itu habis ngikuti Imam Sibawi. Jadi kalau ini ada lulusan dari sini pulang, sampai di mana? Pulangnya ke Nasr. Di Cirebon. Ini tangga saya nih. Tangga saya. Mudah-mudahan menjadi anak soleh semuanya ya, amin ya. Ini. Balik ning kanan. Tulis santri melu kabeh, gruduk marah nih Babakan Ciwaringin. Kosong pondok iklim ale. Kira-kira pribe perasaan Kiai Asmui kok? Mengkel apa seneng? Kiai Asmui kang takon, bakal sampean mengkel. Kiai Asmui sih beli tapi jero ati aduh entok kabeh santri. Saya juga begitu kalau ada yang pindah, ada yang ini kan rasanya nggak enak, apa nggak percaya pada kiai gitu ya. Itu. Dikit lagi. Akhirnya santri-santri bubar. Kang Asmui mboten wenten setunggil mboten wenten, bersih santri ya. Mengikuti Imam Sibawi. Apa pusing Imam Sibawi? Tidak. Fa kharajal imamu yas'alil haram. Ngeces. Dices maning mendi haram. Bulannya Kang Asmui bakal santri ada kurang dices umroh. Ini rahasianya. Anak kiai kan juga santri beli akeh dices umroh. Jalu ke Solo ya ake dong eker. Gue geruduk pirang-pirang di geruduk karo anak pang sih bingung ya. Santri anak pang 11 loro be bingung. Saya punya santri 2 anak pang itu bingungnya luar biasa ya. Sebadan tak tahu kabeh bingung. Aduh ya Allah. Bingung jadi gue sebetulnya bakal ditanya kenangan listriknya dipateni mungkin kayak batik terus minta batik terbot sebadan tato kabeh. Sekarang alhamdulillah sudah keluar, udah balik lagi seperti itu ya. Fa kharajal imamu yas'alil haram yas'alullaha min faidil kiram. Mohon ya Allah ilmu saya habis ya Allah. Ilmu panjenengan niku tidak akan habis, terus-terusan ada, digali berapapun, makin dikeduk ilmunya,
Makin tidak habis, makin luas. Ilmu Allah itu lebih luas daripada bumi langit seisinya. Tuh. Minta kepada Allah. Fazadahu ilmal arudi fantasyara. Maka beliau kemudian diberi ilmu, namanya ilmu seni suara, yang sekarang terkenal yaitu Habib Syekh Hermania itu. Lagunya macam-macam. Wetan kali. Wis ada terusakan. Soalnya wis bedog. Diterusakan. Usah hafal kabeh. Tengah-tengah apa kan? Ya tanduran pari. Ya iya lah Jakarta tengah-tengahnya pabrik gula ya. Pabrik rotan bahkan Jakarta ning gula. Kang kene petan kali kalau. Nah itu. Lagunya dari situ. Jadi pulang itu membawa ilmu seni suara. Al-Qur'an bacaannya yaitu dengan mujawadah, dengan bitagoni, dengan lagu-lagu. Macam-macam ya kalau kamu belajar Al-Qur'an, kita belajar Al-Qur'an, adik-adik itu belajar lagunya macam-macam. Adzan juga macam-macam itu adzan tadi. Ada yang Madinah, ada yang Mekah, ada yang adzan, ada lagi adzan Indonesia asli. Orang tua karena yang mudanya enggak mau ke masjid sholat subuh, nambu budeg galon. Adzannya apa? Adzannya gaya ini ku pangapunten. Gaya yaiku ombak laut kidul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu hebat, jangan dikritik, jangan dibully. Itu penemuan baru. Itu dalam ilmu arud nggak ada, saya belajar ilmu arud. Oh iya, saya hargai, bagus ini bapak ini. Kan juga seneng. Ya wis yang kusuki kemaning, jare batur ajakin bae bosen. Ada redek nggak apa-apa. Itu namanya kan istihadnya beliau itu. Hargai, kita harus menghargai orang. Sekecil apapun menghargai, jangan diejek ya. Kalau diejek kenapa yang mudanya nggak bawa adzan? Kenapa yang suaranya enyaknya tidur baik? Nah ini kan. Nah itu oh iya. Dari situ. Jadi adik-adik jangan putus asa. Punya toko, punya santri, punya perusahaan, punya anak buah, bubar, langsung mohon kepada Allah. Donge pengen beli, ibu-ibu pengen beten. Di Jawa Timur itu ada, suasana sekarang ribuan, sampai sudah doktor, ya ada kedokterannya. Saya tahu, cucunya Ki Abdul Halim mendirikan cabang NU di Majalengka. Ki Abdul Halim datang ke Ki Mahtum, santrinya baru 15-10, bubar kabeh. Sebab apa? Pondoknya diancam. Pondoknya itu ditulis pakai darah. Di depan rumahnya kiai itu pangapunten dikasih apa? Kepala, bukan kepala kambing, kepala anjing, maaf. Balangaken, diusir kiai. Panas kiai. Arab marani Masjidil Haram umur orang duit. Marani Ki Mahtum. Saya saksinya. Ki Mahtum, santri pengen bubar diancam gini-gini. Oh, tenang. Anak Gusti Allah. Ndas apa nih kono? Ndas kirik. Wah, ndas wedhus. Disace, diempal. Saya ndas kirik buang. Cuci 7 kali, salah satunya pakai debu, pakai tanah ya. Dikasih ijazah guys semua. Saya dengar sendiri. Surat Yasin 1 kali, kemudian ayat kursi 3 kali. Haram itu tanah haram adanya yaitu nabi para rasul. Sekarang pewarisnya al ulama warasatul marak ning kiai. Pripun kiai dagange niki maketen sepi mawon, jare kiai pada bae. Nyong nggak dagang bakso beli laris. Sebab kumpai donga kiai beli laris beli bengkok. Loh, kan? Itu ada ulama, jalan keluar dari situ. Jalan keluarnya dari situ. Tanah haram. Akhirnya apa? Akhirnya fantasyarat lahul bashar, menyebar, ilmunya menyebar luas sekali. Makanya orang itu ya sekarang nih mau ada imtihan akhir sana di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islami. Kiai yang diundang untuk mendampingi Ebit GAD, artis itu saya model. Anjuki jadi anak artis ya Allah. Karena kebetulan dulu waktu kami ngaji di sana saya mengajar ilmu seni.
Jadi ini mobil kula punten kula beliwani wonten Kiai Sepuh. Ning mobil kula ini kalau setel ana taring dangdut, ani koplo, ana rock and roll. Kenapa? Karena ini seni. Ya. Tas jalan sikil odeg-odeg apa dangdutan. La ilaha illallah, la ilaha kene dangdutan. Saya tidak begitu fanatik. Yang lain boleh, tapi saya mempelajari dari seninya. Oh ini bagus, ini enggak baik, ini. Dari situ. Sebab semuanya sing Gusti Allah. Pulane punten, kiai gak ahli seni jerewe. Innallahu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang keindahan. Makanya kiai bahkan di mobilnya pangapunten, dibawa mobilnya mobil travel. Lagunya lagu dangdut, insya Allah kiai nggak akan tergoda, nggak akan nyanyi, mung sikile goyang. Itu artinya jiwa seni. Kalau polisi, kalau saya bisa joget ya. Tapi kiai telang sikile goyang. Kiai lagi apa? Dikir. Dikirnya pakai kaki ya, namanya dikir aneh kan. Nah itu toreko sikil karena itu kan punya nilai-nilai seni kan. Semuanya begitu, diciptakan oleh Allah keindahan. Gitu ya. Dari situ ada ilmu arut. Saya pelajari. Makanya saya dulu di Indramayu pernah ada orang Kanada mualaf masuk Islam kawin dengan Indramayu, bikin yayasan santunan yatim piatu, diundang artis dangdut, artis rock, artis apa semuanya lah di situ ada. Yang rombongannya tukul itu, golongan Soima dan lain-lain itu. Saya diundang, kau ngarep duduknya loh. Duduk ini ngarep artis kabin ini masyaallah didelang pribe beli didelang rezeki nomplok. Bahkan nggak gorok ke semen nih, bahkan kita ningsor mendelik ya Allah pribe Gusti rezeki ini ngarep ke. Beli didelang pribe didelang maksiat. Loh menang be jadi kula kok nenggeluk kan sebab apa? Sebab ada yang nyonting barangkali nanti di YouTube kan bukan jukin dalang maksiat. Itu yang lebih ngeri, nggak apa-apa begitu naik. Dian Sastro yang pertama dari Cirebon naik, langsung undang gula pakai marjoke, makan joget, mangkat di mereka yang suki gratis, ya Allah, subhanallah baru santri bubar santri, karena saya dianggap guru seni, itu oleh mereka itu dianggap guru seni, padahal saya nggak pernah ikut dangdutan, nyanyiannya enggak, tapi ilmunya ilmu Khalil itu kelebihannya ulama itu. Jadi ulama itu jangan dikatakan bodoh ya. Wajib baik, jagat beli maju. Pribe susu mengkenen ada bagiannya. Yang ngurusi sosial politik nanti ada DPR, ada MPR, ada presiden, ada para menteri, yang di bawahnya ada keamanan TNI Polri. Ya kita yang ngaji. Ada bagian masing-masing. Kelebihannya yang terakhir, kelebihannya kiai itu bisa ngapunten narik rezeki langsung. Sampai percaya beli, bahkan anak kiai rezeki langsung teka dewek. Keder kan mikirnya kan, kok bakal ngaji kalau udah tambah bodoh. Tahlil, wis pragat, kiai teka jebol. Al-Fatihah lama solole, plok, wah berkat digawa kabeh, kok bisa narik rezeki. Maaf, sok menteri sapa teka, berkat masa lunga-lunga, engkau bagian kiai. Maka menteri peresmian, iya kan? Paham kan teman-teman? Bukan tidak menghargai menteri menghargai. Ada BBM, ada ini bisa jagat ini aman, bisa stabil kan ada para menteri, ada presiden, ada TNI Polri. Tapi bakal berkat ke bagiannya kiai. Engkau nunggu kiai. Al-Fatihah. Lembek krosok. Oh, berkat pada teka dewek. Oke, siap kok. Bagian kiai. Tapi kiai tulung. Jangan mencoba. Oh ini teroris, ini bukan teroris, ini musuh, ini jangan. Sebab itu bagiannya polisi nantinya. Nyandak KKB di Papua aja kiai. TNI, kalau kiai mendoakan seperti di Surabaya. Presiden Bung Karno datang ke Surabaya, kiai nyun ada doa ini badai pertempuran. Ibu di Surabaya tentara nikah sudah datang. Panggil kiai babakan. Cirebon itu 2 gerbong. Kiai itu. Yang muda-muda depan. Kalau sekarang tentara sabilillahnya lah. Ansornya, bansernya depan bersama TNI Polri masyarakat sana. Makanya disebut are itu batur. Tuh. Yang membunuh Jenderal Malabi itu pamannya Kiai Maktub. Kiai Solihin namanya. Yang sepuh-sepuh masuk musola masjid-masjid kecil terus wiridan. Ya Allah terus. Tepuk pundaknya. Kamu maju.
Orang lain mau datang ke sini, harga diri. Kamu akan terinjak-injak menjadi bangsa yang dijajah. Merdeka, kamu maju. Tepuk ini. Maju. Mual, kata bahasa Indramayu, mual mati, bakal durungan takdire. Maju. Makanya Kiai Bulkin ketika maju, ngomong sendiri pada saya, Masya Allah kan Juki, peluru gini-gini Juk. Wing, terus anak nempel gini, pada baret baik. Dicandak peluru ya, selek digawa, dianjingaken. Malah Kiai Buntet, Kiai Abbas itu dibom. Bomnya di apa? Ditampani nggo sarung. Bluk, disangka bligo. Bismillahirrahmanirrahim, digawa marane pondok jadi bligo, dikolek coba. Bomnya Amerika Inggris dikolek. Kata Kiai Fuad Hasim, wallahu alam. Dikolek dia, wallahu alam, masuk akal apa enggak tahu. Kiai Samsuri, tentara Inggris naik mau ngebom, dia dagang es, keliling, akhirnya apa? Pilotnya mendilik banding es, akhirnya nyasar, ngebomnya saya jadi sawah-sawah. Dia Samsur, itu kiainya cerita Ki Bulkin, dagang es, keliling. Tentara ini kok bingung, ndur awang-awang dagang es. Anak asongan yang kapal ya. Asongan biasanya mobil, yang kereta, nih jalan-jalan ke macet ya. Itu kelebihannya. Itu jadi sinergi. Sama antara ulama dan umaro. Idza soluha solihal ummah atau annas, wa idza fasadan nas. Apabila pemerintah dan umaro dan ulama itu baik, maka bangsa ini akan baik. Apabila umaro dengan ulama itu tidak baik, maka bangsa tidak baik. Atau salah satunya kurang baik, akan tidak seimbang. Paham ya? Makanya jangan pernah membuli ada kiai yang jadi umaro, contohnya Ki Ma'ruf Amin. Wah, kiai wis sepuh, karindonga bae, karining pengaman dari wakil presiden kedik melaku boyok-boyok limpang. Sing dibuli begitu. Maaf ini. Kalau wakil presidennya itu orang Wahabi, ini jadi Wahabi semua loh. Na'udzubillah min dzalik loh. Itu saya berpikiran positif. Kenapa ngambil Kiai Ma'ruf? Sebab mayoritas adalah ahli sunnah wal jamaah ala nahdiyah, dirangkul. Makanya perjalanannya seperti itu terus. Kalau nggak ada beliau, subhanallah itu. Kenapa Iran besar di negara Syiah? Karena kiainya yang dirangkul kiai Syiah. Kenapa di Arab itu jadi Wahabi? Dulunya ahli sunnah, pusatnya ahli sunnah. Bahkan seluruh Indonesia kiai sepuh hampir ngaji di Makkatul Mukarramah, semuanya di situ. Kenapa sekarang jadi Wahabi? Karena dirangkul dulunya Kiai Wahabi, yaitu yang didalangi oleh Inggris dan Amerika. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekap doa ya. Nggih, matur nuwun, mauidho hasanah wa doa sampun dipun panjataken. Sumangga para masyayikh, wali santri, wisudawan, wisudawati tingkat aliyah kangge nderekaken daharan kalih para kiai tan sedaya tamu undangan, wali santri monggo daharan wonten dalem ingkang sampun dipun sawisaken. Saking kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah, sumangga kangge para kiai kangge wonten sasane ingkang sampun dipun sawisaken. Matur nuwun. Sepindah malih sedaya tamu undangan wali santri tingkat aliyah akhir kangge menuju tempat ingkang sampun dipun sawisaken kangge ngalap barokah dumateng para kiai lan para masyayikh ingkang hadir wonten papan menika. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara prosesi wisuda kelas akhir tingkat aliyah. Dengan berakhirnya wisuda kelas akhir tingkat aliyah, maka berakhirlah sudah acara haflah akhirus sunnah Pondok Pesantren Iklimah Al-Islahiyah tahun 2023 Masehi. Dari kami selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila terdapat kesalahan tutur kata maupun tingkah laku, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.